Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil praktikum farmasi rumah sakit kami, yakni mengenai hasil kunjungan hospital tour di RSUD Cilacap. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yakni Ibu Apoteker Nia Kurniasi MSC, Ibu Apoteker Nur Hidayati Harun MPAM, dan Ibu Apoteker Muwiningsih MSC. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hopi Januar, Christine Alia, Ridwaril Aziz, Lutfi Julbria Ananta, dan Lestari. Baik, di sini untuk yang pertama akan disampaikan oleh Christina Lia. Dipersilahkan. Pertama, pendahuluan. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan per orang secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Instalasi farmasi rumah sakit merupakan salah satu unit dalam rumah sakit dalam menyelenggarakan seluruh pekerjaan kefarmasian. Salah satunya adalah menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Tertentu pelayanan farmasi klinik. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab pada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tujuan praktikum yang pertama mengetahui pelaksanaan dan pengawasan pengadaan perbekalan farmasi di RSUD Cilacap. Yang kedua, mengetahui pelaksanaan dan pengawasan penerimaan perbekalan farmasi di RSUD Cilacap. Yang ketiga, mengetahui pelaksanaan dan pengawasan penyimpanan perbekalan farmasi di RSUD Cilacap. Yang keempat, mengetahui pelaksanaan dan pengawasan pendistribusian perbekalan di farmasi di RSUD Cilacap. Yang kelima, mengetahui pelaksanaan dan pengawasan pencatatan serta pelaporan perbekalan farmasi di RSUD Cilacap. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ridwaril Aziz. Yang selanjutnya ada tinjauan teori. Di sini ada definisi instalasi farmasi. Instalasi farmasi menurut Permenkes nomor 58 tahun 2014 yaitu unit pelaksanaan fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Instalasi farmasi rumah sakit atau bisa disebut IFRS adalah suatu unit di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit dan pasien. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah kegiatan yang menyangkut pembuatan, pengendalian mutu, kesediaan farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi. Itu ada perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, pelaporan, dan pemusnahan atau penghapusan. Pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, farmasi klinik di ruangan. IFRS merupakan suatu organisasi pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan produk yaitu sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, dan gas media habis pakai, serta pelayanan jasa yaitu farmasi klinik, atau bisa disebut PIO, konseling, meso, monitoring terapi obat, reaksi merugikan obat bagi pasien atau keluarga pasien. Yang selanjutnya ada tugas tanggung jawab dan fungsi instalasi rumah sakit.
Yang pertama ada tugas mengelola sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang meliputi obat, bahan obat, gas medis, dan alat kesehatan. Dimulai dari memilih, merencanakan, mengadakan, menerima, menyimpan, mendistribusikan, mengendalikan, dan menghapus dan administrasi dan pelaporan serta evaluasi dalam kegiatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. IFRS sangat penting peranannya dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, terutama dalam mengelola dan mengendalikan sediaan farmasi, termasuk dalam mengelola perbekalan kesehatan. Yang kedua ada tanggung jawab, memenuhi kebutuhan unit pelayanan yang bersifat diagnosis dan terapi untuk kepentingan pasien yang lebih baik dan mengembangkan pelayanan farmasi dan terkoordinasi dengan baik dan tepat. Dan yang ketiga ada fungsi IFRS menjadi unit pelayanan dan unit produk dan memberikan pelayanan yang bersifat manajemen, yaitu pelayanan yang tidak bersentuhan langsung dengan pasien. Fungsi ini berorientasi pada pasien sehingga pemahaman yang lebih luas tentang aspek yang berkaitan dengan penggunaan obat dan penyaitnya serta menjunjung tinggi etika dan perilaku sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan asuhan kefarmasian yang handal dan profesional. Untuk selanjutnya, kita masuk ke hasil akan disampaikan oleh Hobibah Januar. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu hasil. Yang pertama, gambaran umum RSUD Cilacap. Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap adalah rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, dirintis mulai tahun 1946 yang secara yuridis formal ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu struktur organi instalasi farmasi RSUD Cilacap mungkin dapat dilihat. Selanjutnya yaitu instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Instalasi farmasi RSUD Cilacap merupakan salah satu bidang pelayanan penunjang medis yang ada di RSUD Cilacap yang memberikan pelayanan obat. Instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dipimpin oleh seorang profesional apoteker yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, persediaan, dan menjamin seluruh rangkaian kegiatan kefarmasian berjalan dengan baik, yaitu memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Kegiatan kefarmasian yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi 1. Pengelolaan sediaan farmasi. Pengelolaan perbekalan farmasi dilakukan mulai dari pemilihan, perencanaan, kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian dan administrasi atau pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya yaitu pemilihan dan perencanaan. Pemilihan dan perencanaan adalah rangkaian kegiatan untuk pengadaan sediaan farmasi sesuai kebutuhan dan mengacu Fornas atau Formularium Nasional dan Formularium Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap yang merupakan daftar obat yang disepakati oleh staf medis dan ditetapkan direktur. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut telah dikembangkan suatu kebijakan pengelolaan obat untuk meningkatkan keamanan, khususnya obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication supaya tidak terjadi kesalahan serius atau sentinel event maupun reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD. Selanjutnya pengadaan. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk narkotika, obat hanya dapat dipesan pada Kimia Farma dengan menggunakan surat pesanan tersendiri yang terdiri dari 4 lembar
1 lembar berwarna putih, dan 3 lembar berwarna hijau. Sedangkan surat pemesanan untuk psikotropika terdiri dari 1 lembar berwarna putih, 2 lembar berwarna biru, dan 1 lembar berwarna merah. Sedangkan untuk pengadaan obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan langsung dengan menghubungi sales atau perusahaan besar farmasi. Untuk obat-obat yang mengandung prekursor, maka menggunakan surel pemesanan khusus untuk obat-obatan prekursor. Selanjutnya yaitu penerimaan. Dalam proses penerimaan barang dari PBF kepada pihak apotek, dalam proses penerimaan ini perlu adanya ketelitian untuk menjamin kesesuaian baik nama barang atau jenis spesifikasi, jumlah barang, mutu, atau kualitas produk yang baik dan tidak cacat, pecah atau bocor, waktu penyerahan, waktu kadaluarsa, dan harga yang tertera di dalam surat pesanan yang telah dibuat pihak rumah sakit. Jika terjadi kesalahan, maka perlu dilakukan peraturan di saat itu pula agar dapat segera diproses atau diganti dengan barang yang baru yang memiliki kualitas yang baik. Setiap pengiriman sediaan farmasi yang dipesan disertai faktur rangkap lengkap, yaitu 2 lembar dengan PBF, 1 lembar untuk penagihan, dan 1 lembar untuk apotek, dan SP yang ditandatangani oleh APA. Barang yang datang dicocokkan dengan SP. Setiap pengecekan, barang disesuaikan dengan faktur yang ada dan disesuaikan dengan melihat batch. Jumlah yang ada pada kertas faktur dan barang yang datang bila sesuai akan ditandatangani oleh APA atau AA disertai dengan nomor surat izin kerja dan diberikan stempel rumah sakit sebagai bukti sediaan farmasi telah diterima dan bila tidak sesuai segera dikembalikan ke PBF pengirim. Untuk obat dengan tanggal kadaluarsa, dibuat perjanjian pengembalian obat ke PBF yang bersangkutan dengan batas waktu sesuai perjanjian. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan obat dan alat kesehatan maupun bahan medis habis pakai dilakukan menyesuaikan persyaratan kefarmasian yang meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembapan, dan ventilasi. Telah dilengkapi teralis di setiap satelit pelayanan. Penataan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai disusun berdasarkan kelas terapi maupun alfabetis, sehingga tetap menjaga prinsip freeze in, freeze out atau FIFO maupun freeze expired, freeze out atau FEVO, disertai sistem informasi manajemen yang baik. Penandaan LASA untuk obat-obatan. Rumah sakit juga menyediakan trolei emergensi untuk penyimpanan obat emergensi dalam kondisi kegawat daruratan. Troli emergensi ini tersedia di masing-masing bangsal perawatan dengan tetap dalam supervisi apoteker. Selanjutnya yaitu pendistribusian. Distribusi yang merupakan kegiatan penyaluran atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai berdasarkan permintaan dari dokter berupa resep perorangan. Selanjutnya yaitu pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan obat yang kadaluarsa bila ada maka harus segera dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian juga akan dilakukan penarikan atau rekal sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat oleh Badan BPOM. Untuk proses penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di RSUD Cilacap menggunakan proses peraturan barang ke PBF jika barang tersebut mendekati masa kadaluarsa atau rusak. Untuk proses peraturan barang dilakukan oleh apoteker dengan cara menghubungi PBF yang bersangkutan untuk melakukan peraturan barang tersebut. Selanjutnya yaitu pencatatan dan pelaporan. Metode pencatatan dan pelaporan di RSUD Cilacap sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa proses pencatatan dan pelaporan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pengadaan, yaitu surat pesanan faktur, penyimpanan, yaitu kartu stok, penyerahan, yaitu nota atau struk penjualan, dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua ada pelayanan farmasi klinis. Kegiatan pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi,
obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visit, pemantauan terapi obat atau PTO, monitoring efek samping obat atau MESO, dan evaluasi penggunaan obat atau EPO. Instalasi farmasi melayani semua pasien yang periksa di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, baik pasien BPJS atau JKN maupun non-BPJS. Disebutkan dalam kebijakan pelayanan farmasi rumah sakit antara lain bahwa instalasi farmasi hanya diperbolehkan melayani resep individu dari pasien rumah sakit umum daerah Cilacap, tidak melayani resep dari luar kecuali dari institusi dalam jumlah terbatas. Satelit farmasi di RSUD Cilacap. Yang pertama ada satelit farmasi rawat jalan. Tujuan satelit ini adalah untuk memberikan pelayanan obat maupun alkes bagi pasien yang berasal dari poli rawat jalan selain pasien klinik paru dan jantung, baik pasien BPJS maupun pasien umum non-BPJS. Jumlah SDM kefarmasian yang ada di satelit farmasi rawat jalan ini meliputi 3 apoteker, 4 tenaga teknis kefarmasian, 2 administrasi. Kemudian kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pelayanan kefarmasian dengan alur pelayanan. Jenis pasien rawat jalan dibedakan menjadi 3. Nah, ada pasien umum, pasien BPJS, dan pasien rujuk balik. Untuk alurnya bisa dilihat dalam tabel. Yang kedua ada satelit farmasi rawat inap. Satelit farmasi rawat inap ini melayani kebutuhan obat dan alkes pasien rawat inap di Bangsal. Tugas apoteker di satelit farmasi rawat inap selain kontrol penyiapan obat atau dispensing, harus memastikan bahwa obat yang diberikan ke pasien dapat diberikan dengan tepat waktu dan sesuai indikasi untuk menghindari terjadinya medication error. Pengetahuan kefarmasian yang selalu update, terutama farmasi klinis, dituntut bagi apoteker farmasi klinis dapat bertugas dengan maksimal melakukan visit mandiri maupun bersama tenaga kesehatan lain sebagai PPA atau profesional pemberi asuhan, yaitu dokter, perawat, dan nutrisionis. Masih dibutuhkan apoteker farmasi klinis yang memadai jumlahnya untuk dapat terjun ke semua pasien di Bangsal, sehingga dapat membantu tercapai terapi, monitoring efek samping obat, visit, pemantauan terapi obat, perlu dilakukan guna meningkatkan kewaspadaan terhadap obat yang diberikan kepada pasien. Untuk jumlah SDM-nya, meliputi 2 apoteker klinis, 3 apoteker, 9 tenaga teknis kefarmasian, dan 1 administrasi. Untuk alurnya bisa dilihat dalam tabel. Yang ketiga ada satelit farmasi jantung center. Tujuan satelit ini adalah untuk melayani obat-obat pasien pada klinik jantung center, pasien-pasien kronis jantung BPJS yang berasal dari rujukan Vaskes primer seperti puskesmas dapat dilayani di poliklinik jantung di RSUD Cilacap dengan obat sesuai Fornas. Nah, untuk alur pelayanan pasien di satelit farmasi jantung center sama dengan alur pasien di satelit farmasi rawat jalan. Kegiatan pelaporan dan input data resep terutama pasien BPJS kronis tetap dilakukan oleh tugas setelah selesai pelayanan sebagai data untuk proses klaim. Untuk jumlah SDM-nya meliputi 1 apoteker, 1 tenaga teknis kefarmasian, dan 1 administrasi. Yang keempat ada satelit farmasi paru center. Satelit paru center ini melayani obat-obat pasien yang berasal dari klinik paru RSUD Cilacap. Karena keterbatasan SDM, maka petugas di satelit farmasi di paru center juga melayani obat-obat pasien HIV, AIDS, obat-obat ARV, dan obat TB, DOTS disimpan dengan kondisi penyimpanan yang sesuai baik suhu maupun tata letaknya. Untuk jumlah SDM-nya meliputi 1 apoteker dan 2 tenaga teknis kefarmasian. Yang kelima ada satelit farmasi GD.
adalah melayani obat dan alkes pasien di IGD dalam kegawat daruratan. Dalam pelayanan pasien-pasien di IGD ini dituntut kecepatan, ketelitian, dan keterampilan petugas. Petugas di satelit farmasi IGD juga melayani pasien yang sifatnya segera atau CITO berasal dari bangsa rawat inap atau rawat jalan, serta pelayanan di malam hari karena di satelit farmasi lainnya tutup. Untuk jumlah sumber daya manusianya meliputi 1 apoteker, rangkap dengan apoteker di paru center, dan 6 tenaga teknis kefarmasian. Yang keenam ada satelit farmasi instalasi badan sentral atau IBS, merupakan satelit farmasi yang melayani obat dan alkes yang dibutuhkan oleh pasien-pasien yang akan dilakukan operasi, penyiapan alat kesehatan, dan kebutuhan mendesak di kamar operasi. Untuk SDM-nya meliputi 1 tenaga teknis kefarmasian, jumlahnya belum memadai karena masih kesulitan. Kemudian next. Yang ketujuh ada satelit farmasi unit dose dispensing atau UDD Bougainville. Nah, ini adalah sistem dengan konsep di mana instalasi farmasi menyediakan obat-obatan per ruang perawatan dengan paket perorangan hanya untuk pasien yang telah terdaftar atau untuk jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau sebagainya. Menempatkan obat tersebut berdasarkan label pasien. Untuk jumlah SDM-nya meliputi 2 apoteker dan 1 tenaga teknis kefarmasian. Untuk yang ke-8 ada satelit farmasi Vivas Onco. Bisa disebut juga satelit farmasi kemoterapi di RSUD Cilacap masih sedang dalam tahap proses pembangunan, tetapi untuk pelayanan resep di satelit farmasi kemoterapi sendiri gambarannya sebagai berikut, dimulai dari perawat memberikan resep ke petugas farmasi. Jenis resepnya yang diterima terdapat 2 jenis, yaitu rawat jalan dan rawat inap. Untuk petugas farmasi memeriksa identitas pasien dan mengecek kelengkapan persyaratan resep pasien kemoterapi. Adapun persyaratannya harus dilengkapi, itu resep, protokol terapi yang berisi tentang informasi nama pasien, nomor RM, kemudian diagnosis pasien, obat kemoterapi beserta dosisnya, dan hasil laboratorium patologi anatomi yang menunjukkan bahwa pasien tersebut terdiagnosa kanker tertentu. Kemudian ada gudang farmasi. Fungsi gudang farmasi adalah untuk menjaga ketersediaan dan mengelola perbekalan farmasi, baik sediaan farmasi, alkes, maupun bahan medis habis pakai, dari mulai perencanaan, pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi ke satelit maupun ruangan yang membutuhkan. Untuk jumlah SDM-nya meliputi 1 apoteker, 2 tenaga teknis kefarmasian, dan 3 tenaga lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap adalah rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Cilacap sebagai rumah sakit tipe B. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cilacap mencakup fungsi manajemen yang meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, pembelian, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan, dan penarikan, serta pelaporan, serta fungsi pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan obat atau PIO, meliputi konseling, psite, pemantauan terapi obat atau PTO, monitoring efek samping obat atau MESO, dan evaluasi penggunaan obat atau EPO. Sistem distribusi obat ke pasien menggunakan sistem distribusi dosis atau UDD, atau unit daily dose, dan resep individu. Obat yang tersedia berasal dari pembelian langsung ke distributor, hibah, dan produksi. Satelit farmasi di RSUD Cilacap meliputi satelit farmasi rawat jalan, satelit farmasi rawat inap, satelit farmasi jantung center, satelit farmasi paru center, satelit farmasi IGD, satelit farmasi instalasi bedah sentral atau IBS, satelit farmasi unit dose dispensing atau UDD, Bougainville, dan satelit farmasi Kipas Onco.
Untuk sarannya sendiri, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk setiap kegiatan pemantauan terapi obat yang dilakukan oleh apoteker dengan tenaga kesehatan lain agar pengobatan yang diterima pasien menghasilkan terapi yang maksimal. Ada di sini untuk referensi atau daftar pustaka yang kami ambil selama pengerjaan dari tugas laporan akhir ini. Mungkin barusan adalah hasil penyampaian dari hasil tur di RSUD Cilacap. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya dan kami ucapkan juga mohon maaf apabila ada kesalahan informasi selama penyampaian materi yang sudah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.